Jadi tadi sampai di tidak terkecoh panca indera, senantiasa arif bijaksana, tidak sembrono, tidak mengeruk kontan dalam keluarga, lalu tidak melakukan tindakan sekecil apapun yang tidak selaras dengan tindakan para bijaksana. Tadi saya sudah jelaskan menjawab pertanyaan tadi, yang dimaksud bijaksana ini adalah melihat, ya, tahu, tidak selaras dengan orang-orang yang tahu. Jadi, kita berusaha melakukan tindakan yang selaras dengan para bijaksana. Jadi kita perlu mendengarkan petunjuk-petunjuk dari mereka yang ngerti. Maksudnya seperti itu. Orang-orang yang ngerti, yang tahu apa yang perlu dilakukan, yang patut dan tidak patut itu apa. Nah, itu akan kita jadikan petunjuk cara kita menjalani hidup juga, agar kita tidak keliru langkah. Kemudian ini semua tujuannya adalah agar semua makhluk tentram dan bersukacita, agar semua makhluk bahagia. Tadi kita sudah melakukan perenungan cita-cita, upaya yang kita lakukan dari menumbuh kembangkan maitri atau meta ini adalah agar semua makhluk tentram dan bersukacita. Ini selalu attitude-nya. Jadi seperti tadi abraya dana yang kita lakukan, siapapun yang berdekatan dengan kita itu nggak pernah ada rasa takut. Kalau kumpul dekat dengan kita, ngobrol, berteman, itu orang rasanya seneng, sukacita, pengen ngobrol lagi, pengen kongko lagi, pengen sawung lagi. Ya, ini tujuannya. Upaya-upaya yang kita lakukan dari awal tadi. Kemudian mengharapkan siapapun bahagia. Tadi dituntun oleh Romo Agung bahwa mengharapkan seluas-luasnya siapapun mengalami bahagia ketika berurusan dengan kita. Makhluk apapun yang ada tanpa terkecuali, ya, apapun yang ada tanpa terkecuali, yang kuat maupun yang lemah, yang tinggi maupun yang pendek, yang besar, sedang maupun kecil, ya, kita nggak beda-bedakan. Kemudian yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, yang jauh maupun yang dekat. Ini loh, kalau yang kuat maupun yang lemah. Ini kan tadi di awal saya jelaskan tentang kebiasaan kita membanding-bandingkan. Dengan belajar dari Metasuta ini, kita tidak lagi membanding-bandingkan. Maupun orang ini powerful, punya kekuatan, punya kekayaan, lebih mampu dari kita atau kurang mampu dari kita, dia lebih jangkung atau lebih pendek dari kita nggak banding-bandingkan lagi. Dia lebih besar dari kita dalam arti fisik maupun arti lain, ya, maupun lebih rendah, lebih kecil dari kita tidak membanding-bandingkan. Semua kita perlakukan setara. Ya. Ini praktisnya dari maitri atau meta. Kita menjadi bersahabat dengan siapapun. Karena kata meta atau maitri ini juga akar dari kata mitra. Ya, kalyana mitra, teman yang bisa diandalkan, sahabat baik atau sahabat yang bisa diandalkan. Ini akarnya dari kata maitri, mitra ini. Jadi kita hadir sebagai sahabat siapapun tanpa orang itu kalau berdekatan kita merasa dibanding-bandingkan. Yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, yang jauh maupun yang dekat. Mungkin kalau ngomong yang kelihatan ataupun yang tidak kelihatan, kepikirannya ini ada makhluk-makhluk yang hadir di sini nggak nampak gitu kan. Enggak lu, buka HP-nya itu. Yang di daftar HP sampean itu nggak ada yang kelihatan toh. Ya toh? Tapi itu real toh, bisa hubungan sama kalian, sama kita. Ini loh yang nggak kelihatan di seberang sana. Hari ini orang tua kita di rumah, anak-anak kita, saudara, besan, mantu, mertua. Ini loh, hari ini kan nggak kelihatan, mau nggak serawung sama kita hari ini. Tapi kan ada. Tapi itu akan berurusan dengan kita.
kita jangkau yang paling dekat yang kita bisa. Karena niyameta sutta ini hal yang praktis. Kita hanya tadi apa toh yang ada? Tadi yang pertanyaan itu, yang ada itu hanya yang bisa kita lihat, kita dengar, kita baui, kita sentuh, kita ajak interaksi. Di luar itu selebihnya hanya konsep. Nah, yang bisa kita jangkau itu hanya orang-orang yang pernah urusan sama kita kan. Kalau enggak kan enggak. Yang ada di daftar telepon kita ini, HP kita ini biasanya, yang jauh-jauh, itu pasti bisa kita jangkau. Nah, ini orang-orang yang perlu kita pancarkan lebih banyak. Enggak usah jauh-jauh. Yang jauh maupun yang dekat. Ya posisinya lagi jauh, berjauhan dari kita saat ini. Tapi kita bisa menjangkau mereka. Yang sudah lahir maupun yang akan lahir, agar semua makhluk bahagia. Ada orang-orang di sekitar kita, makhluk-makhluk di sekitar kita yang menunggu gilirannya untuk lahir. Kita sendiri juga menunggu waktunya, kita nggak tahu kapan kita selesai. Ya kan, berakhir kita kapan, terlahir lagi juga kapan, kita juga nggak tahu. Ya. Orang-orang makhluk-makhluk di sekitar kita, burung-burung yang kita bebaskan hari ini, itu juga nggak tahu kapan mereka akan selesai dan lahirnya kapan. Semua ini tanpa membedakan kondisinya, pertumbuhannya, kehadirannya, semua ini menjadi objek dari niat baik kita, agar mereka juga ikut berbahagia. Lalu tidak mencurangi satu sama lain, tidak dendam pada siapapun. Ini perilaku yang akan membuat kita gundah, membuat kita teraduk-aduk, kemudian membuat kita bahkan tidak bisa tidur, jauh dari ketentraman, ya, kemudian membuat kita merasa hidup ini seperti neraka. Itu karena kita seringkali mungkin masih ada niat-niat mencurangi satu sama lain. Entah itu di bisnis, entah itu di urusan dengan tetangga, dengan teman, dengan lingkungan kerja. Ya. Kadang-kadang kita memikirkan cara-cara gimana toh supaya saya dapat untung lebih banyak. Itu tadi loh, adama purusa, manusia yang dimotivasi paling rendah. Bagaimana caranya saya bisa lebih makmur, lebih kaya, nggak peduli orang lain jadi korban. Ya. Ini orang-orang dengan motivasi rendah ini harus kita lampaui. Tidak bisa kita hidup dengan cara seperti ini lagi. Kalau kita ingin hidup kita tentram, damai, hidup dengan tidur dengan nyenyak, ya, tidak memiliki beban, ya. Apalagi dendam. Ya. Dendam ini ibarat kita nyimpen kotoran, ya, yang atau bara api yang sewaktu-waktu sebenarnya malah mengganggu kita, mencemari kita setiap waktu. Kita ini paling kuat ingatannya kalau habis disakiti orang. Itu sampai ingat kemarin kejadiannya tahun 83 bulan Rejab, terus Sabtu Kliwon atau apa, sampai detailnya kita tahu saya pernah disakiti si ini. Dendamnya gak mari-mari. Sampai sekarang kedingin gitu. Sampai katanya diturunkan ke anak putunya. Diceritakan terus bilang kali. Nih, menyakiti kita. Sebenarnya seringkali kita menyakiti diri sendiri dari memori dendam ini. Tiap kali kita ceritakan, kebencian dan rasa sakit hati muncul lagi. Mungkin orangnya udah mati yang pernah menyakiti kita, tapi kita reproduksi sendiri ingatannya. Ini kan kayak kita menyakiti diri sendiri. Ini benar-benar konyol. Itu bukan main. Saya kira harusnya ini selesai. Cut. Ini seperti pegang bara api, pasti kebakar. Cara satu-satunya harus dilepas. Gitu. Lalu
tidak karena marah atau niat ingin menyakiti, mengharapkan yang lain celaka. Orang marah itu pasti niatnya memang ingin menyakiti. Tapi kalau sama anak kan saya marah juga gitu. Kalau sama anak itu biasanya nggak marah sebenarnya, tapi galak. Beda loh. Marah sama galak. Kan galak biar anaknya takut toh. Actionnya kayaknya marah, actionnya sama kelihatannya. Tapi kan niatnya lain. Bukan karena saya ingin nyakiti anak ini kan. Kecuali memang psikopat ya nggak tahu ya. Tapi biasanya orang tua itu marah itu karena sebenarnya dia menunjukkan pengen kelihatan galak dan serem. Tapi perilaku ini timbul dari sumber yang hampir mirip, yaitu kegagalan kita untuk punya alternatif penyelesaian yang lebih baik. Karena kita gagal, nggak jalan buntu nih, nggak tahu caranya ngasih tahu dengan baik-baik, dengan damai, akhirnya apa? Meludak, meluap kemarahannya. Kan itu. Kita pikir dengan meledak itu bisa menyelesaikan masalah, padahal enggak, micu masalah baru. Yang dimarahi bisa jengkel, bisa trauma, bisa benci, ya, timbul masalah baru. Ini jalan buntu sebenarnya marah ini. Jadi kalau mulai muncul marah, nah itu hati-hati. Ini marah atau saya cuma mau acting galak? Nah, itu pikir dulu. Karena galak dengan tujuan kalau digalai orang ini baru ngerti. Gitu. Lain dengan saya marah pengen nyakiti dia. Nah, biasanya kalau marah motivasinya ingin nyakiti. Tapi kalau hanya galak nggak apa-apa. Sesekali perlu galak. Karena ada orang-orang tertentu mungkin bebal, keras kepala, perlu agak digalai. Tapi ini harus dipahami sebagai metode, teknik. Sesekali bisa dipakai, beberapa kali mungkin nggak mempan lagi. Orang tertentu aja tahu itu galaknya pura-pura. Lain kali ya, saya dibayi-bayi lagi. Jadi ini tidak bisa selalu dipakai. Tapi yang jelas kemarahan itu urusannya karena kita nggak punya jalan, kita jalan buntu sehingga timbul kemarahan. Karena nggak ada cara lain, nggak punya kreativitas cara lain untuk menyelesaikan persoalan dengan baik-baik. Jadi attitude-nya, sikap batinnya adalah bagaikan ibu melindungi anak satu-satunya. Cinta kasih ini bagaikan ibu melindungi anak satu-satunya. Seorang ibu yang melindungi anak satu-satunya ini apapun diupayakan, ya, sebisa-bisanya. Bapak Ibu tentu tahu itu, yang sudah jadi ibu ya, yang masih belum jadi ibu bisa tanya ke ibunya, gimana cara sikapnya gitu. Kalau saya lagi sakit, ya, kalau anaknya lagi demam, atau anaknya lagi jalan tidak hati-hati, terancam mau jatuh, cemasnya orang tua seperti apa? Perhatian dan kepeduliannya terhadap anaknya seperti apa? Di attitude-nya seperti ini. Menumbuh kembangkan cinta dan welas asih ini seperti ibu yang tanpa syarat. Kalau perlu, bahkan kalau bisa saya sajalah yang sakit, jangan anak saya. Sampai ngomongnya seperti itu kan. Jadi ini ada sampai ingin mengambil alih penderitaan, kan gitu. Ingin mengambil alih, kalau bisa semua penderitaan anak saya ini biar saya yang nanggung. Ini betapa wujud cinta dan welas asih ini yang tanpa syarat. Ya. Kemudian demikian pula, jadi ibu yang mencintai anaknya ini, ia mengembangkan hati yang tiada batas pada semua makhluk. Ini bukan pengertian mengembangkan hati yang tiada batas ini, bukan seluas-luasnya, bukan. Tapi apa tuh yang membatasi kita? Mengembangkan hati yang tiada batas pada semua makhluk. Menumbuh kembangkan hati yang tidak dibatasi. Apa yang batasi kita? Yang batasi kita itu rasa pelit. Ya toh? Yang batasi kita itu diskriminatif. Kalau mau melakukan kebajikan, yang batasi kita itu kan itu pelit, diskriminatif, apalagi
banding-bandingkan, ya. Ini yang dimaksud hati yang tiada batas. Bukan ruangnya tanpa batas, tapi hati kita ini sering dibatas-batasi. Pilih-pilih, pilih kasih. Nah, Maitri Metta ini adalah cinta kasih tanpa pilih kasih. Tidak ada yang batas-batasi, oh karena ini saudara saya. Oh, beda cinta kasih ini, Metta ini ada pengertian lain adalah Pema. Pema ini cinta kasih, cinta yang bersyarat. Ya. I love you if you love me, kan gitu. Kalau enggak ada balasan, ya enggak, kan gitu. Beda dengan Maitri. Maitri ini kamu apresiasi saya, kebajikan saya ini kamu akui atau enggak masalah, kan gitu. Tapi kalau Pema, sejauh kamu menguntungkan saya, ikut membahagiakan saya dan menyenangi saya balas kebaikanmu. Itu cinta kasih bersyarat, Pema. Kalau Maitri atau Metta ini tidak pakai batas-batasan, tidak diskriminasi. Oh, saya sayang kamu karena kamu satu ras dengan saya. Kalau nggak satu ras, saya pikir-pikir dulu. Ini bukan cinta kasih. Jadi ini yang dimaksud mengembangkan hati yang tiada batas. Yang membatasi kita adalah kepicikan kita, kesempitan cara pikir kita, kepelitan kita, diskriminatif kita, membanding-bandingkan. Lalu memancarkan kebaikan hati ke seluruh alam. Tadi dalam perenungannya yang dibimbing oleh Romo Agung, kita memancarkan kebaikan hati ke seluruh alam. Tapi alam ini dalam Buddha Dharma ternyata lebih simpel lagi. Alam itu ternyata hanya sebatas yang bisa kita alami. Loh, pikirlah. Alam itu cuma sebatas yang bisa kita alami. Di sini ada berapa orang? 130 atau 50 orang? Total. 134 orang. Di luar Pak. 30. Ya, 150 adalah orang. Kalau 150 ini ditanya pengalamannya tentang Bandungan, ada 150 Bandungan. Ya toh? Berarti ada 150 alam Bandungan. Dengan persepsinya masing-masing. Jadi alamnya masing-masing. Kita punya alam masing-masing. Hari ini kita duduk sini, alam kita saling beririsan. Jadi alam ini praktisnya ternyata dalam Buddha Dharma hanya sejauh yang bisa kita alami, yang bisa kita tangkap dengan indera kita. Jadi kalau memancarkan kebaikan hati ke seluruh alam, ya sejauh yang bisa kita jangkau dengan seluruh indera kita. Yang bisa kita jangkau ya orang-orang terdekat, ya toh, tetangga, saudara, sanak saudara, teman-teman di sekitar, teman-teman di tempat kerja, siapapun yang bisa kita jangkau langsung, itu adalah alam. Dengan segala alam yang dialaminya masing-masing. Jadi, kalau kita mikirnya terlalu luas, itu sisanya konsep, bukan pengalaman, kan gitu, bukan alam. Karena pengalaman itu kan pengalam, disitulah alam itu kita berinteraksi. Kemudian mengembangkan hati tak terbatas pada semua makhluk tadi ya, bagaimana hatinya tidak dibatasi kepada siapapun. Semua makhluk itu ya, mertua kita makhluk, mantu ya makhluk, anak ya makhluk, kan gitu. Tetangga ya makhluk, kan gitu. Gak usah jauh-jauh makhluknya. Makhluk-makhluk terdekat loh. Kalau kita dengan yang terdekat makhluk ini yang kita bisa ngobrol, berinteraksi ini, kita nggak mengembangkan ini, kita dibatasi dengan tadi kepicikan kita, ego kita, rasa banding-bandingkan. Nah, ini berarti kita belum melakukan praktik ini. Nanti yang akan kita lakukan setelah ini di rumah masing-masing adalah mulai latihan ini. Kalau ini dikembangkan sepanjang tahun, ya udah nggak perlu siswa lah. Kami kita nggak akan cekcok sama mertua, nggak akan ikut sama mantu. Mereka makhluk yang perlu kita berikan hati tak terbatas kan itu.
kita pancarkan ke atas, ke bawah, ke seluruh penjuru tanpa halangan, tanpa kebencian, dan tanpa permusuhan. Ke atas ini mereka-mereka yang kita hormati, para guru, ya, para pembimbing kita, orang-orang yang kita hormati. Ke bawah ini siapapun yang mendukung kita, yang bisa membantu kita, yang pembantu, pekerja, ya. Kalau kita masih membanding-bandingkan, ya. Kemudian ke seluruh penjuru siapapun, ya. Tanpa halangan, lagi-lagi tanpa halangan, yang menghalangi adalah tadi. Kemudian tanpa kebencian dan tanpa permusuhan. Berarti kita harus mengikis penolakan-penolakan kita. Oh, saya nggak bisa memancarkan cinta kasih kepada si ini karena saya masih ingat dia kemarin nyebelin banget gitu. Kebencian ini kelihatannya saudara, kebencian ini atau dosa ini sebenarnya lebih tepat diartikan sebagai penolakan. Bentuknya sebenarnya spektrum, dari yang paling sederhana sampai yang benar-benar bentuknya kita bisa sebut itu kebencian. Penolakan itu sebenarnya seperti ini. Saya duduk begini, lalu kesemutan, pegel, lalu saya geser pantat saya, itu sudah penolakan. Kan saya nggak benci pantat saya kering, enggak. Hanya nolak kan. Saya nggak suka makan timun, saya sisihkan. Saya benci timun, enggak. Kan? Kalau dosa kita terjemahkan langsung kebencian, ini terlalu ekstrim. Sebenarnya ini hanya spektrum. Tapi dasarnya, bentuknya adalah penolakan. Apapun yang kita tolak, itu disebut dosa. Ya. Jadi lebih luas ya. Sampai bentuknya yang paling keras adalah sampai kebencian. Ya, kebencian di ekstrimnya. Sampai kita benar-benar nggak mau urusan lagi sampai permusuhan kan. Nah itu baru kebencian dosanya. Jadi kita itu biasanya menolak apa-apa yang tidak menguntungkan kita, tidak menyenangkan kita, tidak bermanfaat buat kita, tidak mendukung survival kita. Itu kebiasaan kita penolakan itu. Lalu kita kebiasaannya menginginkan, tanha, tresna, loba. Menginginkan, bukan nafsu keinginan, menginginkan. Menginginkan ini juga spektrum, sampai bentuk kasarnya adalah nafsu, craving, rasa tidak berkecukupan. Menginginkan ini bentuknya ya dari yang hal simple, ingin perhatian, ingin hal-hal yang kelihatannya sepele-sepele, itu sudah menginginkan. Sampai kemudian keinginan ini bisa terpenuhi, akhirnya jadi ketergantungan. Upadana, jadi keterikatan, sampai keinginan ini tidak bisa kita lepaskan. Ini bentuknya. Jadi memahami dharma ini, dosa dan loba dan tanha, ini situasinya seperti itu, yang disebut dosa dan loba ini. Lanjut ke baik ketika berdiri, berjalan, duduk maupun berbaring, senantiasa bebas dari pikiran loyo. Ini adalah sebenarnya mengarah pada wirya. Tahu ya wirya ya? Artinya semangat. Ya. Wirya ini sangat penting. Wirya ini akan menjadi berkembang, tumbuh menjadi kreativitas. Niat baik, ingin melakukan kebajikan, jika disertai wirya, karena tekadnya kuat, lalu menjadi keuletan, pantang menyerah. Kalau jalannya buntu, karena punya wirya, kita akan cari jalan bagaimana secara kreatif bisa sampai tembus sesuai tujuan kita. Ini wirya fungsinya beliau, yaitu menumbuhkan kreativitas, termasuk kemudian mengembangkan upaya kausalia, cara-cara terampil. Ini kegunaannya wirya. Jadi kapanpun, dimanapun, baik berdiri, berjalan, duduk, berbaring, ini selalu sadar, peduli, dan punya wirya, dan tumbuh kreativitas. Ini yang dimaksud dengan bebas dari pikiran loyo. Ya. Orang yang pikirannya loyo ini, ya karena tidak punya kepedulian. Waktu yang kita lalui ini cuma 24 jam sehari.
Kan? Kalau bangun tidur kita punya attitude, mulai pagi ini sejak saya bangun tidur, semoga saya berguna buat yang lain. Semoga saya nggak pernah menyakiti yang lain. Nah, kalau attitude motivasinya seperti ini sejak bangun tidur, itu bisa menanggulangi keloyoan itu. Saya bangun tidur dengan semangat, bantu urusan rumah sampai beres, itu karena ini loh, pikiran saya tidak loyo. Karena saya peduli, maka pikiran saya tidak loyo. Karena ada yang bisa saya kerjakan kalau saya bangun lebih pagi, bantu-bantu menyelesaikan urusan di rumah. Atau berangkat kerja dengan semangat, saya bisa menyelesaikan urusan pekerjaan di tempat kerja dengan lebih baik, lebih cepat. Tujuannya untuk apa? Memudahkan yang lain. Bukan ogah-ogahan, gaji cuma segini, gitu. Ya, perlunya saya nyandae lah, gitu. Attitude ini yang akan mendorong kita akan berkembang atau tidak berkembang gitu. Tapi kalau motivasinya berapapun, tidak ada, pekerjaan ini bukan jadi beban. Balik ke ayat yang awal-awal tadi, melanjutkan kewajiban bukan sebagai beban, tapi sebagai bentuk kepedulian. Dengan saya melakukan ini maksimal, banyak yang terbantu, effortnya maksimal. Dengan begitu tidak ada ruang untuk pikiran loyo. Karena pikirannya selalu, kalau saya semangat melakukan sesuatu, ini akan daya kebajikan dan daya pengetahuan saya bertambah. Sehingga tidak ada kesempatan untuk pikiran loyo. Senantiasa dalam perhatian penuh. Inilah Brahma Wihara. Brahma Wihara. Wihara itu tempat atau kediaman, tempat singgah, tempat tinggal. Brahma, kediaman para Brahma. Kondisi makhluk yang disebut Brahma ini adalah kondisi samadhi, kondisi jana, meditatif, mengalami pengalaman kedalaman meditasi, kebahagiaan meditasi. Dan di sana salah satu ciri pengalamannya adalah pandangan perhatian yang penuh, yang terpusat, samadhi. Sam itu menyatu, adi yang tinggi. Jadi menyatu dalam pemusatan dengan pengalaman kebahagiaan yang lebih tinggi. Dengan pemusatan ini pikiran jadi jernih, jadi melihat segala sesuatunya tajam, clear. Ya. Dengan cara seperti ini diibaratkan seperti kita tinggal di alam para Brahma. Ini gunanya untuk apa? Tadi yang ditanyakan, supaya kita selalu tumbuh kembang kebijaksanaan tadi. Supaya kita tajam dalam melihat segala sesuatu, tidak terkecoh panca indera. Kalau kita mengkondisikan mind kita seperti ini, kita tidak akan punya terkecoh oleh masalah panca indera. Kemudian ya lanjutannya ya masih tadi, ia yang berpandangan jernih akibat dari kediaman Brahma tadi tidak dicengkeram pandangan yang keliru. Ya, kalau kita jernih tentu saja pandangan jernih ini kalau di dalam bahasa Jawa hening, heneng, awas, lan eling. Hening itu bening, heneng itu meneng, tenang. Sudah jernih, bening, dan tenang. Terus awas, tajam melihatnya, melihat dengan awas. Lalu eling, artinya hati-hati. Jadi pandangan jernih yang tidak dicengkeram pandangan keliru itu cara pandang yang seperti itu. Melihat segala sesuatunya jernih, tenang, tidak gerusa-gerusu, tidak keruh, melihat segala sesuatu, kemudian hening-heneng, awas, tajam melihatnya, awas, ya. Kemudian eling, selalu ingat posisi kita di mana, apa-apa yang bisa menjebak kita itu kita ingat sehingga kita hati-hati dalam melangkah. Ini pandangan yang jernih dan tidak keliru. Lalu bebas dari ketergantungan indrawi, takkan lahir dalam rahim manapun juga. Jika kondisi ini bisa kita pertahankan, kita tumbuh kembangkan, kita akan bebas dari ketergantungan indrawi. Kita tidak akan terkecoh urusan indrawi ini. Urusan indrawi ini tidak jadi keterikatan kita.
Dengan begitu tak akan lahir dalam rahim manapun juga. Nah, ngomong rahim ini disebut garba, guo garbo bahasa Jawa. Tapi sebenarnya ini tidak melulu urusan rahim dalam artian ini ya, kandungan rahim ini. Rahim itu artinya sumber di mana kita mau mewujud. Kata dumadi, sangkan paraning dumadi, datang asal muasal, dan paran itu perginya. Dumadi itu bukan ngomongin soal kelahiran. Kata dumadi itu kan dari kata dadi, ya kan? Yang ngerti bahasa Jawa kita ya. Dumadi itu kan dari kata dadi. Dadi itu lahir atau apa? Bukan. Dadi itu artinya menjadi, ya kan? Jadi asal kita dan kemana kita pergi itu urusannya kita ingin menjadi apa, bukan kita mau lahir jadi apa. Nah, di hidup ini kita ini seringnya ingin menjadi apa, kan bukan begitu? Kalau kita tidak hati-hati, setiap hari kita kelihatan ya nggak ingin menjadi, tapi yo jadi. Jadi apa? Jadi makhluk peta, karena tiap hari merasa tidak berkecukupan. Ya? Karena kita craving, penuh rasa tidak berkecukupan, kita jadi makhluk peta. Ketika kita menjadi sombong, angkuh, adigang-adigung, pengen berkuasa, saat itu kita jadi asura. Ini loh, kita lahir dalam rahim asura, mewujud dalam bentuk asura, tapi wujudnya manusia nih, mentalnya, wujudnya ini berubah jadi asura. Ketika kita ketakutan, kecemasan, ketemu orang takut, cemas, nggak berani berhubungan, ini kita lalu bodoh, ya. Ini seperti kita menjadi ayam, menjadi binatang, mewujud seperti binatang. Jadi ini alam-alam penderitaan, misalkan. Tapi kalau kita punya cita-cita atau upaya untuk seperti tadi, selalu batinnya terkondisi dengan baik, penuh perhatian, jernih, hati-hati, awas, eling, lan waspodo, itu seperti kita tinggal seperti di alam Brahma. Jadi ini soal menjadi sebenarnya, bukan soal mau lahir di mana. Nah, ini yang kita maksud dengan tidak lahir dalam rahim manapun juga. Jadi petunjuk Buddha ini hal yang sangat praktis sebenarnya. Urusannya bisa kita alami sehari-hari. Nah, ini selanjutnya PR kita sama-sama sepanjang tahun ini, kita masih awal tahun, sering-sering dinyanyikan, dibaca ulang, direnungkan. Moga-moga kalau kita ada kendala, ada problem-problem, ingat ini. Attitude kita mau pakai ini yang mana? Kita actingnya mau seperti apa? Ini nanti akan membantu. Ini jurus-jurus dari Dharma. Ya. Kalau kita ini dimasuk ke perguruan silat, sudah dikasih resepnya, jurusnya seperti ini. Tergantung kita mau pakai atau kita mau hanyut begitu saja, ikuti arus dunia. Gitu. Saya kira itu cukup. Moga apa yang sudah saya sampaikan bersama Romo Agung bisa dimengerti, bisa dijadikan bahan belajar bersama, menjadi bahan perenungan, kemudian ditumbuh kembangkan dalam kehidupan keseharian kita. Demikian, terima kasih. Sugihotu Namo Buddhaya. Tepuk tangan saudara-saudara. Selanjutnya langsung aja ya, kita doa.